Hei kau yang terluka karena engkau berbeda, jangan pernah menyerah, hancurkan kesedihan, kita akan bersama. Pesan saya kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada ID kemarin. Dan ya, saya sekarang di sel tidak apa-apa. Yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang harus kehilangan bayinya. Demi ini mengajari saya jika kemanusiaan itu tidak boleh hilang. Kemanusiaan harus tetap dipelihara, apapun keadaannya, seburuk apapun situasi bangsa ini, kemanusiaan jangan boleh hilang. Kita harus tetap saling bantu-membantu tanpa bertanya apa agama, suku, ras, status sosial, pilihan politik. Itu hilangkan dulu. Kita sedang susah semua, mari kita semua bersatu bersama, saling bantu. Solusinya harus nyata, jangan cuma bisa menakut-nakuti. Oke, saya ada 3 butir yang saya sampaikan kepada publik. Jadi butir pertama, 13 Agustus 2020, polisi mengadakan swab test kepada saya di Rutan Polda dan disaksikan oleh seluruh tahanan dan petugas jaga. Kemarin hasil tes saya keluar dan hasilnya adalah negatif. Ya. Yang mana artinya sejak sebelum saya ditahan 12 Agustus 2020, saya tidak membahayakan nyawa siapapun. Penting dicatat, sejak 4 Juni 2020, setiap hari saya kontak langsung dengan ratusan bahkan ribuan orang terkait kegiatan bagi-bagi pangan gratis di Twice Bar kepada warga yang membutuhkan. Kami juga berbagi 1 gelas beramai-ramai. Jika saya boleh memberi masukan, sebaiknya ID atau Kementerian Kesehatan meneliti kondisi saya untuk menemukan penjelasan ilmiah kenapa saya tidak terjangkit COVID-19. Saya siap lahir batin menjadi relawan agar bangsa yang saya cintai ini bisa lekas terbebas dari rasa takut yang berlebihan. Poin kedua, sebagai warga negara Indonesia, saya berhak mengajukan penangguhan penahanan dan hal ini dilindungi oleh undang-undang. Saya mengajukannya bukan karena saya cengeng, tapi karena saya melihat banyak sekali kejanggalan dan konflik kepentingan dalam kasus saya. Detail kejanggalannya bisa dipelajari di tayangan Hot Room-nya Hotman Paris yang membahas kasus saya, ada di YouTube. Tolong dicatat, saya belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, jadi biarkan saya bertarung di pengadilan, dan apapun keputusan pengadilan nanti saya akan terima dengan kesatria. Sekali lagi, saya bukan cengeng, saya tidak cengeng. Yang cengeng itu adalah mereka-mereka yang melanggar protokol kesehatan namun lepas dari jerat hukum karena mereka dekat dengan kekuasaan. Yang belengih sejati itu adalah mereka-mereka yang tidak pernah memberi makan warganya tetapi menertawai sesama rakyatnya yang berjuang mati-matian memberi makan ratusan perut kelaparan setiap hari tanpa pamrih. Yang tidak berpendidikan itu adalah mereka yang memanfaatkan kekuasaan untuk menginjak hak rakyat lalu berlagak sok paling suci seolah tanpa dosa. Leluhur Bali tidak buta, karma akan datang. Poin terakhir, yang ketiga, saya mohon kepada kawan-kawan saya yang santun, kawan-kawan saya yang cerdas, yang memiliki pergaulan luas, agar jangan diam saja melihat ketidakadilan yang menimpa rakyat kecil terkait kebijakan swab, rapid test, dan lain-lain. Negara kita memiliki anggaran ratusan triliun rupiah, sudah seharusnya tidak ada lagi yang namanya rakyat, terutama rakyat tidak mampu membayar swab test atau rapid test, dan dengan anggaran sebanyak itu sudah seharusnya tidak ada lagi yang namanya warga kita yang kelaparan akibat pandemi. Sebagai penutup, jadi kelaparan harus diberi solusi yang nyata karena kelaparan adalah sumber utama lahirnya kriminalitas. Kawan-kawan saya di rutan di rumah tahanan di Polda Bali, hampir 90%-nya itu di dalam karena mereka di PHK, karena pandemi mereka mereka di PHK, akhirnya mereka terpaksa di penjara. Jadi kelaparan adalah sumber utama kriminalitas.
Penutup, kawan-kawanku yang cerdas dan kritis, tolong gunakan santunmu dalam membela yang lemah, gunakan wawasan adiluhungmu dalam melindungi rakyat kecil. Buktikan kepada dunia jika sopan santun adalah satu-satunya cara untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Merdeka!